diberitakan ini adalah rapat elemen-elemen dari berbagai masyarakat di Jakarta Selatan yang kita menyebut diri kita adalah AMJAS, Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan. Apakah ada hubungannya dengan AMJU? Iya, karena di kutub utara ada AMJU, di kutub selatan ada AMJAS. Jadi ya kita satu sekutu dengan AMJU, yaitu mengadakan suatu bukan pergerakan, ini adalah sebuah gerakan perlawanan ya, gerakan perlawanan terhadap pemimpin zalim yang bernama Ahok. Dan kita dari selatan itu sepaham dengan AMJU, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara. Jadi Jakarta Utara dan Jakarta Selatan kita satu paham sudah bahwa kita tidak menerima gubernur zalim. Artinya apa? Artinya kita juga tidak menerima kedatangan kunjungan dari gubernur zalim. Dan itu akan kita deklarasikan tanggal 15 Agustus hari Senin tepatnya di dekat lapangan depan studio saya. Di situ ada lapangan, di situ akan ada beberapa organisasi masyarakat yang sudah menyatakan dirinya bergabung dengan kita. Salah satunya FBR, Forkabi, Bima, ada juga Laskar Pribumi, ada Himpatra, ya ada Forkabi juga, Komunitas Merah Putih, ya KMP juga. Kemungkinan bergabung juga adalah FKPPI dan Pemuda Pancasila di Jakarta Selatan semuanya. Dan juga yang paling kecil adalah Forum RT/RW juga. Forum RT/RW juga sudah menyatakan diri akan bergabung dengan AMJAS untuk menolak kedatangan maupun apapun itu yang ada hubungannya dengan gubernur zalim yang bernama Ahok. Jadi tolong disampaikan nanti tanggal 15 kita akan berdeklarasi menolak gubernur zalim yang bernama Ahok. Jadi pada prinsipnya AMJAS ini nanti menjadi sebuah wadah gerakan perlawanan di Jakarta Selatan yang akan selain menolak juga akan menghadang setiap kedatangan Ahok, baik itu dalam kunjungan dia sebagai gubernur maupun nanti pada saat masa kampanye kalau dia lolos. Mudah-mudahan sih nggak lolos. Amin. 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 Ya, mungkin itu aja tambahan saya. Nah, silakan dikit lah. Baik, terima kasih buat teman-teman. Jadi pada dasarnya gerakan aliansi masyarakat ini memang lahir dari bukan hanya sebuah fenomena, tapi memang dari tindak tanduk gubernur yang selama ini kita sebagai masyarakat merasa terzolimi, baik dari kebijakannya, ucapannya maupun perbuatannya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ke depan tanggal 15 nanti akan didukung oleh kurang lebih 3.300 RT/RW se-Jakarta Selatan. Kemudian ada kurang lebih 23 ormas yang akan bergabung, sekaligus juga tokoh masyarakat Jakarta Selatan. Kami orang Jakarta Selatan melawan. Artinya ketika kita diidentikan bahwasanya orang selatan ini jarang untuk melakukan perlawanan dan tidak mau melakukan perlawanan terhadap gubernur yang menurut kita tidak baik ini, kita buktikan bahwa Jakarta Selatan akan melawan seperti apa yang ada di Jakarta Utara. Dan akan ada embrio-embrio lainnya akan tumbuh nanti di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pulau Seribu juga termasuk nanti ke depannya. Artinya ini menjadi trigger. Ada satu. Ya, jadi intinya
kami di sini sepakat pertama tidak akan memilih gubernur zolim. Yang kedua, kami juga tidak akan mendukung apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan kemudian hari oleh Masuk menolak kedatangan. Ya, kami akan jelas, kami akan pasang 10.000 spanduk untuk menolak kedatangan Ahok ke wilayah Jakarta Selatan. Itu hak kami untuk menolak. Kalau dia mau datang ya silakan aja. Yang pasti kami akan tebar 10.000 spanduk di seluruh Jakarta Selatan. Kira-kira begitu. Ibu-ibu ada mau? Pak, dari Pribumi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari Laskar Pribumi menolak keras atas kedatangan Gubernur Solim. Berbulan-bulan dan bahkan sudah 1 tahun kami bergerak untuk menolak Gubernur Solim. Pada intinya sebagai embrio dari Jakarta Utara, kami mendukung atas segala partisipasi teman-teman kita untuk menolak kedatangan Gubernur Solim. Dan janji tadi bahwa saya juga pribadi akan memasang seluruh spanduk yang ada di wilayah Tebet dan Asam Baris untuk menolak kedatangan Gubernur Solim apabila di sana dia akan berkunjung. Karena dua minggu yang lalu Ahok itu ada rencana ke Tebet, tetapi alhamdulillah di sana masyarakat sudah mengetahui bahwa mau datang di kelurahan, tetapi secepatnya kami bertindak dan beliau tidak sempat lagi lah untuk datang ke Tebet itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan yang Solim? Zolim. Oh. Orang Bugis Makassar begitu. Oh. Zolim. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita berubah. Islami, contoh perbuatan Ahok yang membuat Mas Dhani melawan apa sih? Salah satu contohnya itu patennya. Banyak contohnya satu. Ya sebagian lah. Apa nih satu ya? Jadi gini ya. Di Jakarta ini sebelum Amju musuhin Ahok itu Ahmad Dhani duluan. Bukannya nggak mau kalah ya. Saya nggak suka sama Ahok itu bulan Mei 2014. Pasti Amju belum tuh. Mei 2014 tuh. Kolius juga belum pasti. Saya ya masih belum Ahok. Saya waktu itu tahu Ahok menolak untuk menjadi jurukamnya Prabowo. Dari situ saya mulai tahu nih orang kurang ajar ini. Dia udah diangkat jadi wakil gubernur, dibiayai jadi wakil gubernur untuk maju jadi wakil gubernur, dibiayai sama Prabowo sama Gerindra. Tiba-tiba Prabowo mau jadi presiden, dia nggak mau menolak untuk jadi jurukamnya. Wah, ini orang kurang ajar. Ini orang kurang ajar nih. Makanya kalau misalnya saya pernah bilang ya di tempat lain, kalau misalnya saya jadi Prabowo, saya tembak orang kayak gini, nggak boleh hidup, nggak boleh hidup. Dari situ saya mulai nggak suka. Lalu keduanya, setelah Ahok memaki-maki ibu-ibu, dengan kata-kata maling, nunjuk-nunjuk pakai muka ya. Buat saya itu perbuatan laki-laki gak normal. Karena kalau coba tanya sama laki-laki yang normal ya, mungkin nggak laki-laki normal seperti itu melakukan hal itu kepada ibu-ibu? Nunjuk-nunjuk muka, maki-maki, diomongin maling lagi. Gak usah perempuan nih, laki-laki yang posisinya postur tubuhnya lebih kecil dari saya nggak mungkin berbuat hal seperti itu, karena secara fight pun dia pasti kalah sama saya. Apalagi nih ibu-ibu. Jadi menurut saya laki-laki ini nggak normal. Jadi kalau ada orang yang dukung orang seperti ini, saya rasa juga nggak normal juga. Betul. Saya nggak mau ngomong yang lain-lain ya, saya nggak ngomongin penggusuran dan lain-lain, itu mungkin hal yang bersifat masih debatable ya. Kalau penggusuran dan lain-lain, meskipun memang ada tangis dan di sana ya, tapi yang saya jelas dari penilaian pribadi saya, nomor 1 berkhianat pada Gerindra, nomor 2 maki-maki ibu-ibu di depan TV, nomor 3-nya lagi orang ini riak. Ini yang nggak pernah dibahas sama
ulama-ulama. Bukan, dia suka pamer. Dia suka pamer. Dia hanya mempertontonkan kebaikannya dia di YouTube. Yang jelek-jelek nggak dimasukin YouTube. Nah ini orang dalam ilmu agama yang namanya riya. Berbuat baik, ingin didengar orang, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Nah orang semacam ini itu dari penilaian agama Islam, orang ini nggak baik karena kelakuannya tercela, yaitu riya. Hanya berbuat baik untuk ingin dipuji. Itu pandangan saya pribadi ya. Kalau yang lain-lain saya nggak ini tuh terserah masyarakat, tapi ini pandangan pribadi saya. Mau tanya lagi, kemarin itu kan ada pertemuan 7 partai. Ya. Dia sudah walaupun belum menentukan sebuah calon. Apakah nanti pertemuan ini juga akan berujung pada sebuah kesamaan dengan Ini nggak ada hubungannya sama partai, nggak ada hubungannya sama siapapun calonnya. Amjas hanya menolak Ahok, jadi gubernur DKI. tapi Twitter Mas jadi agak kencang. Yang mana tuh? Yang terus loh ada 7 partai. 7 partai koalisi kemarin. Oh kemarin. Itu kan juga sampai nyebut hapuslah Ahok, 7 partai bergabung. Satu Twitter. Itu Mas Dani. Harus spontanitas saja itu. Karena apa? Karena Ahok kan sudah mengklaim kan, dia pernah mengklaim katanya PAN akan ikut dia pernah mengklaim katanya PKB udah di tangan dia. Mudah-mudahan ke-7 partai ini serius, konsisten, tidak membohongi masyarakat. Mudah-mudahan ke-7 partai ini benar-benar mendengar aspirasi dan tangisan warga DKI yang sudah digusur, yang sudah dizolimi. Dan saya berharap juga mudah-mudahan Golkar menarik dukungannya terhadap Ahok. Pak Setia Novanto masih punya kesempatan untuk menjadi pahlawan bagi rakyat Jakarta. Amin. Kalau masih punya kesempatan itu ya. Bang Dani, mau nanya dong, berarti Bang Dani meyakini kalau Ahok nggak akan kepilih lagi di 2017? Kami berkeyakinan tidak. Kita akan terus melawan. Kita akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Gila kan? Amin. Ada lagi? Satu lagi nama saya Nadiran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiran. Kebetulan saya ketua Himpatra, Himpunan Pedagang Pasar Tradisional, yang tanggal 5 Agustus kemarin melakukan demo ke PT Pasar Jaya, ke Gubernur Ahok dan ke DPRD. Kenapa demikian? Saya ini saat Jokowi Ahok menjadi calon gubernur, saya adalah salah satu dan komunitas kami adalah sebagai tim suksesnya. Kami pula salah satu saya yang masuk ke Polda, di BAP oleh Polda karena iklannya ketika itu belum waktunya iklan di TV, iklan di TV. Jadi setelah Jokowi Ahok dilantik menjadi gubernur DKI, kami pula dengan Pak Rios ini yang 5 kali mendemo beliau karena ada kebijakan yang tidak sesuai dengan komitmen saat janji kampanye. Oleh karena itu kami berharap kepada komunitas kami, masyarakat khususnya para pedagang pasar tradisional dan warung-warung yang ada di pemukiman, mari kita bersatu. Kita menolak pemimpin yang zalim, yang sudah memalukan atau yang sudah menjolimi kita, yang sudah menipu kita semua. Apakah pemimpin yang menipu kita masih akan kita pilih lagi? Silakan kalau masih mau memilih lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Kalau orang kita kan itu kan mendukung gubernur ya, gubernur yang kita anggap nantinya bisa membawa Jakarta lebih bermartabat, dan beradab. Kalau ini perlawanan masyarakat. Saya bergabung. Kalau orang kita kan saya berikan. Kalau Amjas ini saya bergabung dengan Amju. Mas,
Seberapa besar sih Amjas mewakili warga Jakarta Selatan ini? Cukup besar sih, cukup besar. Ya rata-rata yang tinggal di kampung-kampung ya. Kalau yang tinggal di perumahan elit ya mereka udah hidupnya udah enak, gak mikirin yang gini-ginian. Iya. Dari Pondok Indah kita melawan. Banyak sebenarnya juga banyak. Cuman kan tidak banyak yang seberani saya aja. Mas, mau nanya, berarti kalau tadi kan spanduknya itu akan diletakkan di mana saja? Seluruh Jakarta Selatan. Berarti tapi bukan yang komplek-komplek juga kan? Tadi kan dibilang kan komplek. Oke. 1000 spanduk. Oke. Yang di Petamburan dicopot. Loh, silakan aja copot. Mereka punya hak. Yang pasti begini, kita yang tadi saya katakan sudah 3.300 RT RW se-Jakarta Selatan. Oke, artinya yang ini gerakan moral, gerakan yang bukan didasari pada materi atau gerakan pada satu kepentingan tertentu. Tapi ini adalah rasa yang sama, rasa tertindas, rasa dibohongi, kemudian punya gubernur yang tidak pernah mendengar apa kata kita, lebih cenderung mendengar apa kata pengembang, pengusaha, dan sebagainya. Nah, ini adalah gerakan yang dipelopori tidak hanya kaum muda, tapi juga ada ibu-ibu. Semua di sini gabung, semuanya ada, semua elemen masyarakat, baik yang kaum yang di komplek maupun yang di perumahan, yang di perkampungan. Semua kita satu sama rasa. Kita pengen bahwasanya Ahok ini sudah selesai, sudah cukup membuat Jakarta gaduh. Tidak hanya Jakarta, dan ini berefeknya kemana-mana. Ini yang harus kita cegah. Dan kita tidak mau 5 tahun ke depan ini status Jakarta sama seperti hari ini. Gaduh, ribut lagi antara DPRD dengan pemerintah daerahnya. Ini udah nggak beres. Gitu loh. Ketika pemimpinnya ribut, warganya siapa yang mengurus? Gitu. Jadi kita tidak mau ada status quo di Jakarta. Kita harus ganti. Dan kami yakin, seyakin-yakinnya, sehebat apapun Ahok, pasti kami yakini akan kalah dengan suara-suara rakyat. Kalau rakyatnya dia hanya rakyat yang di mall, yang menyerahkan KTP itu pun sampai hari ini kita pertanyakan kembali kemana KTP-nya, ya toh. Dan hari ini suara rakyat yang sesungguhnya, suara rakyat Jakarta yang tidak pernah merasa didengar. Tadi dengar sendiri ada pendukung loh. Ada pendukungnya Ahok yang 2014 lalu mereka mendukung, 2012 lalu mereka mendukung dan jadi tim sukses. Artinya apa? Kepemimpinan dia tidak hanya mengecewakan mantan pendukungnya, tapi juga orang yang hari ini seperti kami, seperti saya, mantan lawannya 2012 dan kita akan lawan lagi. Artinya sudah cukup Jakarta dibuat gaduh, sudah cukup teman-teman kehilangan rumah, pembangunan yang tadinya dijanjikan tidak dengan penggusuran, dengan dibicarakan secara baik-baik, tapi faktanya semua bohong. Dan kami warga Jakarta ini boleh dikatakan sudah kapok lah, punya gubernur yang maaf kata ngomong di TV aja tai-tai, kan gitu. Bagaimana nanti yang anak kecil ini, kira-kira itu. Yang jelas kita tidak akan mau kalah dengan Amju. Udah. Ya. Mas. Apakah nanti kedepannya Amjas ini akan mencalonkan satu calon atau kemudian menawarkan solusi untuk? Tidak ada. Kita hanya menolak. Kita konsisten Setiap wilayah menolak kedatangan. Berarti setelah menolak selesai gitu, nggak ada tawaran solusi. Urusan gubernur kita serahkan ke partai, bukan urusan kita. Calon-calonnya, tapi di bawah kita berjuang. Sekali tidak Ahok, selamanya tidak Ahok. Dan selatan bisa lebih kejam daripada utara.